Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku. Kali ini aku akan bercerita tentang kisah kolor ijo. Kalian pernah dengar tentang kolor ijo? Mitos atau kisah ini berasal dari tanah Jawa, tapi di lain provinsi juga ada cerita ini, yaitu di Sulawesi dan yang lainnya. Penasaran dengan kisahnya guys? Ikuti terus ya. Selamat mendengarkan. Saat itu pukul 12 malam. Aku terbangun karena udara di dalam kamar terasa begitu panas. Aku merasa ingin membuka semua pakaianku. Aku buka selimut hingga udara bisa menyejukkanku. Saat itu, aku sudah punya anak, tapi masih bayi. Suamiku belum pulang, dan aku sendirian, hanya bersama dengan anakku di rumah. Rumahku saat itu ada 4 kamar, tapi aku hanya menempati 1 kamar saja. Itu adalah rumah lama, dan aku di sana hanya mengontrak saja. Malam itu, aku merasakan ada sesuatu yang aneh. Ketika aku terbangun, aku lihat anakku, dia sedang lelap tertidur. Aku heran, kenapa aku harus terbangun dan merasakan panas yang luar biasa. Aku buka selimut dan aku kipas-kipas badanku. Aku ingin kembali tidur, tapi tiba-tiba aku mendengar sesuatu. Ada suara seseorang yang menuruni tangga. Aku dengar jejaknya di tangga, seperti turun dari kamar atas dan turun ke bawah untuk menghampiri kamarku. Aku tidak lupa mengunci kamarku setiap aku akan tidur, walaupun aku sudah mengunci semua pintu keluar dari rumah, karena aku selalu merasa tidak aman. Walaupun nanti suamiku akan pulang, dia membawa kunci sendiri. Langkah itu semakin mendekat ke kamarku. Aku hanya bisa mendengarkan saja. Apakah itu benar? Langkah-langkah seseorang. Langkahnya seperti berat, seperti mengendap-endap. Langkah itu menghampiri kamarku, dan tepat di depan pintu kamar, dia berhenti. Lalu, dia memainkan gagang pintu ke atas ke bawah, dan aku memperhatikannya. Jantungku berdegup kencang sekali, keringat dingin turun, hampir-hampir aku berteriak, tapi itu sangat susah sekali. Aku tidak teringat dengan suamiku karena dia sedang lembur, dan aku tidak mau menelpon dia karena telepon ada di luar kamar. Aku sangat ketakutan, dan saat itu pegangan pintunya naik turun, dan akhirnya pintu itu terbuka. Lalu sesosok makhluk yang berbadan kekar, berwarna hijau. Dia berperawakan pendek tapi gemuk, kepalanya botak, tapi di bawahnya ada rambut yang sedikit panjang, tidak beraturan. Ketika dia maju melangkah menuju ke arahku, aku sangat ketakutan, takut sekali. Matanya merah, menatap tajam ke arahku, melotot tangannya seperti akan menerkam. Dia menyeringai. Aku mundur. Aku tidak ingat apa-apa saat itu. Mulutku seperti dibungkam. Aku tak bisa berkata sepatah kata pun, tak bisa berteriak, malah aku tidak bisa berdoa. Dia menghampiriku, mendekatiku, lalu dia meraih tanganku. Kedua tanganku pegang, lalu dia menaiki tempat tidurku. Kakinya menindih di kakiku. Dia berlutut dan menidurkanku. Tentu saja aku berusaha untuk melepaskan pegangannya. Aku takut sekali. Aku ingin berteriak, tapi tenggorokan ini tidak bisa. Aku ingin meronta-ronta, tapi aku tidak bisa. Aku hanya menangis, mataku melotot, dan mulutku hanya menganga. Tiba-tiba, dia akan seperti menerkamku. Badannya mulai maju dan menindih badanku. Aku panik sekali. Aku tidak bisa berkata apa-apa, tapi
Tiba-tiba aku ingat sesuatu. Aku harus membaca doa atau aku membaca ayat kursi. Aku mencoba untuk membacakan ayat kursi, tapi salah selalu. Allahu la ilaha illallah, Allahu la ilaha illallah, Allahu la ilaha illallah. Hanya bolak-balik di situ, di depan saja sementara. Padahal aku seperti biasa, aku selalu hafal membaca ayat kursi. Aku membaca bismillah, tapi salah selalu. Aku membaca al-ikhlas, hanya bisa kulhu, kulhu, kulhu. Entah kenapa, tiba-tiba mulutku seperti dibungkam. Dia makin gagah saja, makin beringas. Ketika aku mencoba untuk membacakan ayat-ayat suci, dia menyeringai. Aku melihat gigi taringnya yang panjang. Mulutnya keluar seperti asap yang bau dan hijau. Aku tentu saja ketakutan. Aku takut sekali. Aku ingin berteriak dan membacakan ayat-ayat itu. Tapi aku tidak bisa bersuara. Aku sangat takut saat itu. Aku ingin meminta tolong kepada siapa. Aku tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa. Ya Tuhan, dalam hati aku berteriak pada Tuhan. Ya Tuhan, tolong aku ya Tuhan. Tolong aku. Saat itu juga, brak! Pintu itu terbuka. Ternyata suami aku datang dan dia membangunkanku. Mi. Kenapa Mi? Ya ampun, guys, ternyata aku mimpi, guys. Serem banget, guys. Sorry ya, ini hanya mimpi, guys. Damn! Jadi, gini guys, pada awal tahun 2000-an, masyarakat Indonesia sempat dihebohkan dengan kemunculan sesosok makhluk halus yang disebut kolor ijo. Kolor ijo itu digambarkan sebagai sosok siluman botak berwarna hijau yang berkeliaran hanya mengenakan celana dalam atau kolor saja. Konon, asal-usul kolor ijo itu merupakan salah satu bentuk pesugihan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan kekayaan instan. Syaratnya, sang kolor ijo harus memerkosa wanita yang baik, yang remaja, ataupun yang sudah berkeluarga. Bahkan kabarnya beberapa wanita yang pernah ditiduri oleh makhluk ini, konon katanya wanita-wanitanya itu masih perawan. Tapi ada juga yang sudah nenek-nenek. Dan katanya misteri kolor hijau ini masih berkembang hingga saat ini di daerah tertentu. Kemunculan si hantu kolor hijau ini pertama kali aku dengar dulu di kampung Cijengkol, Bekasi. Entah itu benar atau tidak ya. Katanya seorang wanita yang mengaku telah diperkosa oleh sosok misterius berwarna hijau di depan putranya sendiri yang berumur 2 tahun ya, serta mertua perempuannya. Dan sejak kasus itu terdengar, banyak kasus yang serupa terjadi di daerah Jabodetabek, bahkan meluas sampai ke bagian Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menurut cerita, hantu tersebut memiliki ciri-ciri berkepala botak, berwujud lelaki dengan badan yang besar, berbulu lebat, dan memiliki telinga yang lebar, serta celana kolornya yang berwarna hijau tentu saja. Dari sosok hantu ini, menurut cerita, bila seseorang telah ditangkap oleh hantu kolor hijau ini, tidak akan bisa melepaskan diri, guys. Karena kisah ini menyeramkan, hantu kolor hijau ini sangat meresahkan banyak keluarga dan tidak ingin menjadi korban dari hantu ini. Oleh karena itu, banyak warga yang memagari rumahnya menggunakan bambu kuning dan daun kelor yang dipercaya warga memiliki kekuatan magis yang tidak bisa membuat makhluk ini masuk ke dalam rumah. Wallahu alam sih ya guys ya. Konon katanya hantu kolor hijau ini memiliki kelemahan terhadap bawang putih, dan bagi para wanita yang bepergian disarankan selalu membawa bawang putih agar makhluk kolor hijau ini tidak dapat mengganggu. Kayak vampir juga ya. Teror mengerikan akan hantu kolor hijau ini, ada kasus seorang wanita yang dipaksa untuk memenuhi hasrat kolor hijau ini sampai tertusuk alat pitanya hingga tewas. Tapi belum ada penjelasan lebih mendalam sih dalam kasus ini.
Mungkin saja ini hanya desas-desus guys, karena sampai sekarang cerita ini belum pasti ya. Tapi sebenarnya apakah mitos kolor hijau ini ada atau tidak ya guys? Ternyata menurut kumparan, pada tahun 2017, warga Luwu, Sulawesi Selatan pernah dihebohkan dengan teror dari sosok kolor hijau yang telah memerkosa banyak perempuan, yang kebanyakan sebagai perawan ting-ting ya. Meski akhir dari kasus tersebut, si pelaku kolor hijau itu ditembak mati oleh pihak kepolisian, tapi warga masih trauma karena ketakutan ada lagi si kolor hijau ya. Selain dari kasus tersebut, kolor hijau ini juga pernah dibikin filmnya ya pada awal tahun 2000-an. Di filmnya itu sosok makhluk kolor hijau ini adalah makhluk pesugihan yang mengincar keperawanan perempuan guna melengkapi ritual dari sebuah ajian ilmu hitam. Lalu timbul pertanyaan, sebenarnya apakah kolor hijau itu ada? Dan apakah mereka dari kalangan bangsa siluman atau memang manusia yang sedang menjalankan ritual ilmu hitam atau pesugihan? Ternyata kolor hijau itu merupakan sosok menyeramkan yang konon katanya sering memburu perempuan untuk diperkosa supaya memenuhi syarat ritual dari ajian ilmu hitam. Makhluk mengerikan ini sering ditampilkan dengan muka hancur dan memiliki taring serta kupingnya yang lebar menyerupai kuping binatang, katanya gitu. Dalam kajian ilmu gaib, sosok kolor hijau yang menampakkan fisik lebih diyakini sebagai jelmaan manusia yang sedang menganut ilmu hitam. Biasanya, ilmu ini mengarah kepada pesugihan yang tujuan utamanya memperlancar rezeki atau ilmu kebal gitu. Kolor hijau biasanya tercipta setelah melakukan kontrak dengan makhluk sebangsa jin yang mengerikan. Bisa dikatakan mirip genderuwo, bahkan lebih mengerikan. Oleh karena itu, pemilik ajian ilmu hitam ini akan memiliki tampilan 50% atau setengahnya dari jin tersebut. Jadi bisa disimpulkan tampilan jin aslinya lebih menyeramkan. Pada ajian ilmu hitam ini biasanya si pengguna akan diberikan tugas untuk meniduri perempuan dengan jumlah tertentu. Maka setelah tugas ini selesai, si pengguna akan mendapatkan kekuatan ilmu kebal atau kelancaran dalam mendapatkan harta. Wallahu alam sih ya guys, ini benar apa tidak. Tapi ternyata ada kasusnya aslinya ya tentang kolor hijau ini. Ceritanya ada di daerah Probolinggo. Ternyata ada seorang pria yang bernama Bu Asir Nur Khotib yang dikenal sebagai kolor hijau. Tadi kan yang rame-rame itu di daerah Bekasi, Jabodetabek, dan sebagainya ya, di sekitaran situ. Ternyata di daerah Jawa, Probolinggo juga digemparkan sama si kolor hijau ini. Tapi dia bukan sosok siluman atau jin seperti itu. Ternyata dia adalah seorang manusia gitu ya. Dia sengaja datang ke rumah, tapi dia melakukan dulu ritual dengan mengelilingi rumah korbannya agar penghuni rumah bisa tertidur lelap. Mungkin dia ngasih sirup kayak gitu ya, supaya si penghuni rumah itu tidur. Kebanyakan sih korbannya itu ibu-ibu punya anak yang suaminya lagi tidak ada di rumah gitu ya, keluar ya. Dan dia tidak hanya memperkosa, sebelumnya dia nyuri dulu barang-barang seperti HP, uang, laptop, dan barang-barang berharga gitu guys. Dan setelah itu dia bawa wanitanya keluar rumah, lalu dia melakukan hal yang tidak senonoh pada wanita itu, seperti di sawah atau di kebun, pokoknya di luar rumah aja ya. Dan setelah diperkosa, si korban ditinggalkan begitu saja. Korbannya ternyata sadar, tapi dia tidak bisa kabur karena si pelaku meletakkan sebuah batu di tubuh korban gitu ya, di atasnya, sehingga walaupun berteriak sekeras apapun, orang-orang tidak ada yang mendengar gitu. Nah, katanya sih udah ditangkap ya sama polisi dan udah diproses, mungkin sekarang lagi di penjara.
Nah, mungkin itu adalah salah satu orang yang ingin kaya instan atau ingin punya ilmu apa ya, ilmu hitam kayak gitu lah guys. Entah buat apalah ya, walau alam ilmu itu. Dan dulu aku ternyata sempat eh, apa ya, takut juga dengan cerita-cerita itu, makanya aku sampai kemimpiin gitu guys. Dan untungnya mimpinya tidak sampai terjadi apa-apa. Untungnya suamiku cepat pulang dan aku segera terbangun saat itu. Padahal ya karena di rumah itu serem juga sih ya guys ya. Aku pernah mengalami banyak hal di sana. Nanti aku ceritain deh ya di ceritaku selanjutnya. Segitu dulu ya guys untuk cerita kali ini. Mudah-mudahan kalian suka dan jangan lupa di share, di like, di komen ya guys. Kalau aku kurang apa, tolong di komen aja guys supaya aku bisa lebih semangat bikin konten lagi. Dan jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe itu gratis guys. Oke? Oke deh, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.